Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanita SSN dari SMP Negeri 1 Karangbaru, CGP Angkatan 5 Kabupaten Aceh Tamiang, dengan pengajar praktik Ibu Silvi Widya Kesuma SE dan fasilitator Ibu Analis Diana MPD. Pada tugas koneksi antar materi ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan ialah memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, agar anak mampu mengikuti perkembangan teknologi, namun tetap berkarakter sesuai budaya bangsa. Budi pekerti adalah perpaduan cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Berkaitan dengan 3 pertanyaan pada tugas koneksi antar materi, saya simpulkan, yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1, saya cenderung merasa sebagai penguasa di kelas. Semua anak harus mendengarkan ucapan saya, tanpa ada kompromi. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru. Sayalah yang lebih aktif dibandingkan anak-anak. Kemudian saya selalu memaksa anak-anak untuk mendapatkan nilai di atas KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai membuka diri untuk berkompromi dan membuat kesepakatan dengan anak, sehingga komunikasi jadi berimbang dan lahirlah suasana menyenangkan di kelas. Saya juga mulai merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, dan saya juga lebih fokus dalam mengembangkan potensi dan bakat masing-masing anak. Selanjutnya, perubahan perilaku. Saya merasa lebih baik dalam mengontrol emosi, lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Saya juga lebih memahami kondisi dan latar belakang anak, lebih mampu menuntun dengan kasih sayang seikhlas-ikhlasnya. Yang terakhir, hal yang dapat diterapkan. Yang pertama, menebalkan laku dengan menjadikan budaya sebagai kebiasaan yang diajarkan di sekolah. Yang kedua, menyajikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 3. Memfasilitasi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.